Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dalam renungan hidup dalam iman. Pagi ini saya rindu mengajak kita untuk merenungkan tentang jaminan keselamatan. Ayat-ayat tentang jaminan keselamatan ini banyak tersebar di dalam Perjanjian Baru, dan salah satunya kita baca di dalam surat pertama Yohanes pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-11 sampai 12. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anak-Nya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Ini merupakan kepastian atau janji kepastian yang Allah berikan kepada setiap orang yang percaya. Kita yang percaya ini memiliki hidup yang kekal oleh karena pengorbanan Kristus kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, iblis selalu meragukan akan kepastian ini. Dia mungkin membisikkan satu kata-kata, kamu kira kamu akan diselamatkan dan dosa-dosamu diampuni hanya karena kamu percaya dan menerima Kristus? Tentu hal itu tidak cukup. Nah, suara iblis kadang-kadang sedikit sekali terdengar, maksudnya hampir tidak terdengar, tetapi dia bisa mempengaruhi iman kita. Nah, di dalam Kristus kita memiliki jaminan keselamatan. Kalau baca di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-20 ayat 30 sampai 31, dikatakan demikian. Memang masih banyak tanda-tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat di dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah yang hidup, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup di dalam namanya. Tidak ada orang yang bisa menyelamatkan dirinya dari hukuman dosa, dari pengaruh dosa, dari ikatan dosa. Tetapi Kristus telah menanggung semuanya itu. Dan oleh iman atau melalui iman, kita boleh menerima anugerah keselamatan. Dan ini pasti. Banyak orang percaya yang berjalan tertatih-tatih di dalam keraguan, padahal sudah memiliki kepastian. Kalau kita baca Injil Yohanes pasalnya yang kelima ayat 24, dikatakan di situ, Tuhan Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup." Ini ada 3 masa di sini. Pada saat ini, ketika kita percaya, kita mempunyai hidup, sudah mempunyai hidup yang kekal. Kita sekarang memiliki hidup yang kekal. Dan nanti ketika kita menghadap Tuhan, kita tidak akan dihukum lagi. Karena pada masa yang lalu, kita sudah dipindahkan dari dalam maut ke dalam hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, jaminan keselamatan ini dapat diumpamakan seperti kita sebenarnya sudah diberikan rumah. Kita sudah memiliki rumah. Kuncinya kita sudah pegang sekarang. Tetapi rumahnya belum kita nikmati. Nanti setelah kita pulang, baru kita dapat menikmati rumah itu. Inilah jaminan yang Tuhan berikan kepada kita. Ini memang sulit diterima dengan akal. Tetapi inilah keyakinan iman. Kita diselamatkan bukan oleh karena perbuatan kita sendiri,
bukan oleh karena kebaikan kita sendiri, bukan karena kesalehan kita sendiri, tetapi karena anugerah Allah. Dan ini hanya diterima dengan iman. Di dalam Kristus kita memiliki jaminan atau kepastian keselamatan. Mari kita hidup menghargai keselamatan anugerah keselamatan ini dengan hidup yang semakin memperkenankan hati Tuhan. Selamat pagi dan Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu. Terima kasih atas anugerah terbesar yang kami boleh miliki di dalam kehidupan kami. Kami boleh diselamatkan oleh karena anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas karya-Mu bagi kami ya Tuhan, dan di dalam kehidupan kami. Engkau telah menyelamatkan kami, Engkau telah menguduskan kami, Engkau juga yang akan memimpin kami untuk mengalami keselamatan itu ketika kami datang menghadap Engkau di surga nanti. Terima kasih ya Bapa atas karya-Mu ini. Kami mohon kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada setiap kami untuk dapat melangkah bersama Engkau dan tetap di dalam iman, percaya, dikuatkan oleh anugerah-Mu ya Tuhan, melangkah mengalami kemenangan demi kemenangan, dapat hidup di dalam anugerah Tuhan, hidup yang berkenan dan semakin berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon anugerah Tuhan menyertai kami. Amin.